waktu terakhir ini terkait dengan apa yang menjadi tugas kami di DPP Angkatan 5 tentang bagaimana cara Khairul dalam mengambil sebuah keputusan Di sekolah maksudnya ya? Ya, pastinya tentang apa yang terjadi di sekolah tentang yang apa saja terkait dengan bagaimana penerapan nilai ataupun dalam menghadapi sebuah situasi ataupun kondisi yang real terjadi yang pernah Khairul alami di tempat. Kalau pengambilan keputusan kalau di sini saya biasakan khusus soal saya kita kumpul dengan teman-teman lalu dibicarakan di situ dicari akar permasalahan kalau masalah terus baru kita cari solusi ya artinya membenahi kembali Ada contoh real Pak tentang apa yang contoh real itu minta yang siswa itu boleh siswa ya. Siswa saja. Nah, kalau siswa itu yang terjadi 8 hari itu di sini ada siswa yang apa istilahnya bergurau sesama teman. Setelah itu ternyata yang satu itu menjadi korban karena mungkin keterlaluan. Setelah itu sakit, tangannya diginikan sakit. Setelah itu orang tua mendengar, lalu orang tua yang si korban itu tidak terima, lalu datang ke sekolah, terus anak itu dipanggil, anaknya sendiri si korban, dan anak yang si pelaku itu juga dibawa untuk dihadapkan kepada orang tua. Alhamdulillah ada laporan dari siswa dan juga dari teman-teman guru, Pak, ini ada yang begini Pak. Oh ya, langsung saya ambil langkah, saya kejar si orang tua si korban itu karena membawa si pelaku untuk dihadapkan. Saya kejar, setelah itu alhamdulillah ketemu, saya ajak ke sekolah. Setelah ke sekolah, si orang tua si pelaku saya juga panggil. Nah, setelah itu saya dudukkan di sini ya. Jadi si korban di sana, si pelaku di sini. Saya ini ya. Lalu saya cari panggil wali kelasnya, terus sama teman yang untuk membantu kami atau saya memutuskan menyelesaikan masalah itu. Berarti terkait dengan siswa itu ada semacam nilai-nilai kemanusiaan yang Bapak ambil dalam menentukan atau mengambil keputusan itu, nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kepala sekolah itu koordinasi dengan wali murid tentunya. Bagaimana tindakan Bapak dalam menghadapi wali murid yang ada permasalahan di sekolah kemudian dia itu mengambil sebuah keputusan dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan? Ya itu tadi kami memanggil, mediasi kedua pihak. Jadi saya sendiri tidak mau mendengar satu pihak. Karena kalau hanya satu pihak, yang ada kan pembenaran diri, pembelaan terhadap anaknya sendiri. Dan anak itu kadang kan yang bermasalah, yang si pelaku memang nakal. Tapi orang tua kadang nggak terima karena anak juga kita menjadi anak dikatakan anak nakal. Nah, pasti membela namanya orang tua. Nah disinilah kami memediasi kepada kedua pihak. Sebagai ya berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, apa yang menjadi ada benturan dengan kebijakan-kebijakan sekolah, aturan-aturan yang ada di sekolah tentang anak yang melakukan pelanggaran yang ada di sekolah itu kan? Kebijakan apa yang biasanya diterapkan untuk siswa? Kepada siswa ya. Kepada siswa. Nah, kita begini, kita dikembalikan kepada orang tua bagaimana cara anak ini untuk taat aturan di sekolah. Gitu. Jadi kalau memang tetap sampai beberapa kali kita ambil keputusan. Berarti di sana ada semacam paradigma ya Pak ya, paradigma benar salah tentang bagaimana rasa keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilan yang di sini yang dimaksud bahwa antara siswa itu kan semuanya siswa di sini Pak. Jadi
berarti kita sebagai kepala sekolah tentunya tidak bisa saling membeda-bedakan antara siswa itu. Kemudian untuk rasa kasihan itu berarti kita kan tetap menganggap mereka untuk bisa pun lagi. Iya betul. Ini terkait dengan tindakan yang Bapak sudah lakukan itu. Iya. Apakah ada opsi lain bagaimana untuk penerapannya agar siswa itu antara orang tua dan antara kan masing-masing Iya. orang tua. Mediasi yang Bapak tadi sampaikan, apakah orang tua keseluruhan dua-duanya itu menghadap atau disuruh ke sekolah semua? Itu semuanya sama gitu. Semuanya. Iya, agar tahu bahwa anaknya, perilaku anaknya itu seperti itu perbuatannya. Ada yang sampai menjatuhkan korban kan gitu. Berarti juga di sini Bapak mengambil semacam cara berpikirnya tentang berbasis peraturan dan juga ada berpikir berbasis rasa peduli. Iya, betul. Betul. Dari segi peraturan tadi sudah disampaikan bahwa Iya. peraturan di sekolah itu seperti apa Pak? Kalau ada siswa yang melakukan apa namanya seperti kayak bergurau, Iya. keterlaluan. Ya kita aturannya kita diberi sanksi dulu di sekolah. Di kelas itu entah itu berdiri di depan supaya jerah gitu kan, atau disuruh ke kantor kita selesaikan dengan guru atau dengan saya lalu kelas sekolah seperti itu. Jadi hasil keputusannya antara dua orang siswa yang sudah Bapak panggil atau mediasi dengan orang tua. Pada saat mediasi itu dihadiri oleh siswa juga ada, orang tuanya juga ada. Karena pada waktu itu memang kasusnya pada saat itu juga. Dan saya tidak mau melarut keesokan harinya. Kalau keesokan harinya otomatis kan orang tua tambah emosi yang si korban, si pelaku dia tidak terima kalau adanya si. Nah itu pada saat itu juga saya panggil semua. Dan si korban karena sakit, ya alhamdulillah teman-teman langsung membawa ke untuk diobati. Oh sampai terluka? Bukan terluka Pak, kayak ya. Oh. Dan tapi menurut saya si korban itu apa namanya? Kalau bahasa Madura itu ngalem gitu Pak. Apa namanya? Manja. Jadi walaupun udah sakit, pura-pura sakit gitu loh. Si orang tuh menerima dari si orang tua si korban itu menerima yang laporan dari anak. Padahal anaknya itu pura-pura. Ya, untuk menyelesaikan itu biar orang tuanya tidak terlalu panik, tidak terlalu amarah. Teman-teman alhamdulillah ada yang membawa ke tukang pijat gitu. Ya melalui dana sekolah. Menurut saya Pak, luar biasa sekali apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Bagaimana cara mengatasi siswa dalam apa namanya jika ada permasalahan. Jadi kita Bapak sudah langsung eksekusinya. Iya, tidak menunggu waktu saya. Iya, tidak. Betul. Kalau menunggu waktu ya itu. Iya. Akan berlalu, akan didengar, tambah merembet. Karena apa? Ada juga provokasi kan. Oh pasti. Iya. Karena apa di kelas itu kan anak si begini kadang kan padahal tidak, gitu kan. Bisa jadi ditambah. Wah anaknya kamu diginikan padahal tidak. Yang paling optimal Pak atau paling yang Bapak pikirkan pada saat mengatasi masalah tersebut, apakah Bapak ini berpikir berbasis peraturan atau berpikir berbasis rasa peduli kepada Kedua-duanya saya pakai. kedua-duanya saya pakai. Peduli terhadap terjadinya permasalahan dan pengambilan keputusannya saya mengikuti aturan sekolah. Iya. Gitu. Berarti dua-duanya Bapak. Dua-duanya saya pakai. Tentang yang tadi sudah Bapak sampaikan, bagaimana cara membuat pengambilan sebuah keputusan terkait dengan yang beribatan dari semua elemen yang ada di sekolah, kemudian dibantu dengan faktor eksternal yang ada di luar seperti masyarakat di sekitar. Artinya mendengar informasi dari tetangga kan gitu. Iya. Kalau memang itu dari informasi itu nggak ada masalah, kita ambil langkah lagi. Iya.
berkelanjutan. Nah, berarti keputusan yang sudah Bapak ambil itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan sekolah. Ya, betul. Ya. Tentang bagaimana Bapak itu berpikir berbasis peraturan Dan peduli Ya. kepada siswa. siswa. Nah, terima kasih Pak atas apa yang sudah disampaikan dan mohon maaf jika mengganggu waktu dan aktivitas Bapak. Silakan. Sama-sama. Saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.